Halo semua, balik lagi di channel Bintang Jatuh. Di channel ini kalian akan diceritakan alur dari sebuah film secara ringkas dan jelas. Film kali ini berjudul A Man Called Otto. Pria ini bernama Otto. Dia sedang belanja di sebuah toko kelontong, dan saat sedang memilih belanjaan, dia dihampiri seorang pelayan yang menawarkan bantuan tapi dengan kasar ditolak oleh Otto. Dia selalu menyebut orang lain bodoh jika seseorang punya niat baik, atau berbasa basi dengannya. Selain itu Otto juga terkenal sangat pelit dan perhitungan. Otto tinggal di sebuah komplek perumahan lama. Dia hidup sendirian setelah istrinya Sonya meninggal. Otto juga seorang yang disiplin, dia akan bangun dan beraktivitas sesuai jadwal, sesuai aturan dan jika ada orang lain atau siapapun yang melanggar dia tidak akan segan-segan memarahi mereka. Setiap pagi Otto akan memeriksa sekeliling komplek. Dia akan mengecek semuanya sesuai prosedur atau aturan yang telah ditetapkannya di komplek tersebut. Dia akan marah jika ada yang tidak menutup gerbang, parkir sembarangan. Dia juga tidak ramah dengan tetangga yang menurutnya berlebihan dan gak penting. Pagi itu sebelum berangkat kerja Otto melihat seekor kucing liar di samping garasinya. Kucing tersebut menatapnya. Dia benci binatang dan Otto selalu mengusirnya. Ternyata di kantor Otto mendapat kejutan dari rekan kerjanya. Karena itu adalah hari terakhirnya sebelum dia pensiun. Otto bahkan marah walau rekan kerjanya membuat pesta perpisahan untuknya. Otto sering mengomel dan memarahi orang. Dia merasa terganggu dengan telepon dari orang asing dan tanpa pikir panjang Otto langsung memutus saluran teleponnya. Dia bahkan berniat memutus aliran listrik dan gas di rumahnya. Tidak ada yang tahu kenapa Otto selalu marah dan tidak bahagia. Esok harinya Otto bersikap seperti biasanya. Dia membersihkan rumah, berpakaian rapi kemudian membuat sebuah tali gantungan di langit-langit rumahnya. Otto ingin bunuh diri. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Otto ingin mengakhiri hidupnya? Kalian lanjutin nonton film ini ya. Saat ingin mengakhiri hidupnya, perhatian Otto teralihkan oleh kejadian di depan rumahnya. Otto menghampiri dan melabrak mereka karena tidak becus memarkirkan mobil. Otto terus mengomel dan mengumpat serta mengambil alih memarkirkan mobil dan saat dia menoleh ke belakang, dia membeku. Di bangku penumpang ada dua orang anak perempuan cantik bernama Abby dan Luna. Otto memperkenalkan diri pada mereka. Untungnya calon tetangga barunya tidak marah dengan sikap Otto. Mereka bahkan mengucapkan terima kasih karena telah membantu. Otto pulang ke rumah dia mengumpat karena percobaan bunuh dirinya gagal dan saat dia merenungi bundirnya yang gagal, dia dikagetkan oleh gedoran di pintu depan. Otto kesal dan menghampiri mereka. Ternyata itu tetangganya yang baru pindah. Mereka memperkenalkan diri sebagai Marisol dan Tommy. Wajah Otto tampak kesal tapi tidak membuat Marisol mengurungkan niatnya untuk berkenalan. Dia bahkan memberi sedikit oleh-oleh makanan untuk Otto. Dan saat mengambil kunci yang akan dipinjam Tommy, lagi-lagi kucing liar tempo hari memandanginya. Otto membentaknya dengan kesal. Otto memakan masakan yang diberikan Marisol. Dia cukup menyukainya. Setelah itu dia langsung berdiri di atas meja. Dia ingin melanjutkan rencana bunuh dirinya yang tertunda. Tubuh Otto tergantung di ruang tamu. Dia masih bernafas. Di saat-saat genting itu, muncul bayangan dari masa lalunya. Bayangan pertama kali dia melihat Sonya. Bayangan wajah ayahnya saat mengenalkan mesin mobil. Bayangan saat dia dan Sonya pacaran muncul silih berganti. Kemudian dia mendengar Sonya membentaknya dan saat itu juga tubuhnya terjatuh ke lantai. Ternyata paku yang dipasangnya tidak cukup kuat menahan berat tubuhnya dan untuk kedua kalinya Otto gagal mengakhiri hidupnya. Otto mengunjungi makam istrinya Sonya. Dia bercerita di sana tentang rencana bunuh dirinya yang gagal karena tetangga barunya yang punya suami bodoh. Otto terbangun dari tidurnya. Dia melamun dan pikirannya kembali ke puluhan tahun yang lalu di mana dia tidak lulus di kemiliteran karena masalah kesehatan. Dia punya riwayat penyakit yang sama dengan ayahnya. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah tapi saat di stasiun dia melihat seorang gadis dengan mantel kotak-kotak merah berjalan terburu-buru, dan tidak sadar bukunya terjatuh. Otto yang melihat, mengambil buku dan berusaha mengejar gadis tersebut. Otto mencarinya sampai ke gerbong kereta api dan saat menemukan gadis itu dia terpesona. Otto dan gadis itu saling menatap dan tersipu sebelum akhirnya sadar dengan tujuannya mencari gadis itu. Otto mengembalikan buku dan mereka pun berkenalan. Gadis cantik itu bernama Sonya. Otto terpesona melihatnya dan lupa kemana tujuannya dan dia baru sadar saat kondektur menagih tiket kereta. Dia sudah salah arah dan terpaksa membeli tiket tapi ternyata duitnya kurang. Untung Sonya mau meminjamkan duitnya. Walau sedikit malu tapi dia berterima kasih. Bahkan Sonya menyuruh Otto menyimpan sisa 25 sen miliknya dengan harapan membawa keberuntungan pada Otto. Itu kenangan pertama kalinya Otto dan Sonya bertemu.
Setiap pagi di musim salju Otto pasti akan selalu membersihkan halaman rumahnya. Seperti biasa akan ada keributan-keributan kecil yang akan dipermasalahkan Otto. Mulai dari teguran dari tetangganya, Jimmy, anjing tetangga yang pipis sembarangan, atau orang-orang developer yang ingin mengambil alih komplek tersebut. Buat Otto hal-hal kecil adalah masalah. Baginya semua harus sesuai aturan yang diterapkan tanpa pengecualian. Jika ada yang melanggar dia akan marah dan berkata kasar. Marisol dan Tommy datang lagi ke rumah Otto. Kali ini Tommy ingin meminjam tangga dan Marisol membawakannya kue kesukaan ayahnya, berharap Otto juga menyukainya. Otto bertemu Anita di garasi. Anita meminta pertolongannya untuk memperbaiki alat pemanasnya yang rusak. Awalnya Otto menolak tapi Marisol memaksanya untuk membantu Anita. Saat sedang kesal tiba-tiba Otto melihat si kucing liar di bawah mobilnya. Dia mencoba mengusir kucing tersebut. Otto akhirnya datang ke rumah Anita. Dia akan membantu memperbaiki alat pemanas ruangannya, dengan syarat Anita harus mengembalikan selang yang dipinjamnya beberapa bulan yang lalu. Tak jauh dari jendela duduk Ruben, suami Anita yang sakit stroke. Ruben dulunya adalah sahabat Otto. Anita juga menceritakan tentang orang-orang properti yang menyuruh mereka pindah dengan alasan Anita tidak mampu mengurus Ruben dan dia harus tinggal di panti jompo. Mendengar itu Otto kesal dan marah. Dia kemudian bicara dengan Ruben yang hanya mampu mendengar. Saat Otto akan pulang Ruben menahan selang yang dibawanya. Otto terkejut ternyata Ruben masih punya kekuatan untuk menahannya. Esok harinya Otto masuk ke garasi. Dia sudah berpakaian rapi dan ternyata selang yang kemarin dimintanya dari Anita akan digunakannya untuk percobaan bunuh diri yang ketiga kalinya. Otto akan masuk ke mobil dan membiarkan gas masuk memenuhi mobil. Ingatannya kembali melayang pada puluhan tahun yang lalu, di mana dia dan Sonya ketinggalan kereta. Otto berniat mengganti angsonya yang waktu itu dipakainya, tapi Sonya malah menyarankan Otto untuk mengajaknya makan malam saja. Otto masih termenung di dalam mobil dan membiarkan gas memenuhinya. Ingatannya kembali melayang waktu dia dan Sonya makan malam di sebuah restoran. Sonya bertanya kenapa Otto tidak memesan hidangan utama. Dia menjawab agar Sonya bisa makan makanan yang dia mau. Otto juga minta maaf soalnya belum sempat memberitahu Sonya kalau dia tidak lulus di kemiliteran, dan Sonya masih punya kesempatan untuk berubah pikiran sebelum mereka lebih jauh lagi. Otto malu. Dia ingin pergi saat itu tapi Sonya menahan tangannya dan langsung mencium bibir Otto. Orang-orang bertepuk tangan untuk mereka. Otto tersadar karena dari luar Marisol memukul-mukul pintu garasi. Otto kelabakan antara kesal dan takut ketahuan. Dia memaki Marisol, tapi kemudian Marisol memohon padanya untuk mengantarnya ke rumah sakit karena Tommy terjatuh dari tangga. Walau kesal tapi Otto akhirnya menyanggupi permintaan Marisol dan rencana bunuh dirinya gagal lagi untuk ketiga kalinya.